masyarakat yang masih nomaden, masih primitif. Negerinya kering kerontang, banyune medit, kikir air, nggak ada air. Air tuh hanya untuk minum. Nggak tahu mereka mandinya seminggu berapa kali tuh, mungkin seminggu sekali mandinya. Sumur nggak ada, sungai nggak ada, adanya zam-zam juga terbatas. Sehingga tradisi mereka untuk cepok itu ya pakai batu, pakai batu. Setelah Islam datang ada ajaran wudhu juga ya segelas ini harus cukup untuk wudhu. Segelas aqua tuh itu cukup, nggak cukup, itu cukup. Pakaian mereka terdiri dari kulit kambing yang disobek tengahnya, kemudian masuk kepala dan dijahit di keteknya. Belum ada tekstil. Ini setiap hari peperangan berlanjut berpuluh-puluh tahun gara-gara rebutan ladang rumput. Sangat mencekam keadaannya. Nah, kondisi seperti itulah Kanjeng Nabi Muhammad dia merenung, apa yang bisa saya lakukan kepada masyarakat saya. Istrinya yang setia setiap sore mengirimkan makanan. Tahu nggak di mana bertapanya Kanjeng Nabi itu? Di Gua Hira, bertapa bahasanya. Bahasa Arabnya tahannus, bahasa Sininya namanya tapa atau berkhalwat. Ternyata jawaban dari langit, sebelum engkau membangun infrastruktur, sebelum engkau membangun rumah, jembatan, jalan dan sebagainya, pertama kali yang harus kamu garap adalah meningkatkan intelektualitas masyarakatmu dulu. Itu artinya pembangunan keilmuan. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang jadi persoalan ini ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, lalu berkembanglah isu bahwa Kanjeng Nabi buta huruf. Betul nggak? Ibu-ibu yakin Kanjeng Nabi buta huruf? Nggak tahu, saya tidak mengerti ya bahwa akibat daripada isu Kanjeng Nabi buta huruf, jadi banyak orang yang buta huruf, goblok, jiblok, ya tidak malu mengaku ana muslim, aku beragama Islam, tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena diyakini Kanjeng Nabi buta huruf. Dikiranya buta huruf itu legal, formal dalam beragama Islam itu. Iya, itu persoalannya. Ini saya ingin pendekatan linguistik dulu. Dalam cerita itu kan ketika suruh baca Iqra, Kanjeng Nabi menjawabnya gimana tuh? Ma'ana biqari'in. Kalimat ma'ana biqari'in ini tidak menunjukkan dia buta huruf. Kalau buta huruf jauhnya ma'akra'u. Kalau ma'akra'u saya tidak bisa baca. Kalau ma'ana biqari'in saya bukan terpelajar. Saya bukan orang pandai. Ini yang jadi persoalannya. Sehingga dikiranya bahwa Iqra di situ dan juga suruh baca. Nabinya buta huruf. Pertanyaan saya, Allah andaikan Kanjeng Nabi buta huruf, andaikan Kanjeng Nabi buta huruf, andaikan ini, Allah tahu nggak dia buta huruf?
Tahu. Terus oleh Allah disuruh apa? Suruh baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nggak saya tahu ada orang buta huruf, lalu suruh saya dia membaca. Yang salah yang buta huruf itu yang menyuruhnya. Atau ini satu kaidah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh seseorang kecuali dalam kemampuan. Ibu-ibu, tidak mungkin saya nyuruh mikul beras 1 kintal. Sinting yang nyuruhnya. Kira-kira berapa, Bu? Bisa gendong beras? 5 kilo bisa? 10? 20? 30? Andekan saya suruh, nih Bu, dikotong nih, berapa 1 kintal? Yang salah yang nyuruh. Kalau Allah itu tahu Nabi Muhammad buta huruf, kenapa disuruh baca? Tidak mungkin Allah menyuruh seseorang kecuali orang itu mampu. Itu satu bukti. Kemudian yang kedua, bahwa Iqra ini maknanya apa? Baca. Oke. Ternyata saya mau cerita dulu. Saya juga terjebak waktu itu. Tahun 71 saya ke Irak, Gus Dur di sana. Sama Pak Kiai Irfan Sidni waktu itu. Saya masyhuri semuanya. Tahu Pak Irfan Sidni ya? Di tengah saya jalan di kota-kota, di kota Baghdad itu, ada orang Irak nanya, ya minen anda, dari mana kamu? Se-Indonesia. Terus dia nanya, istamal, lagi ngapain di sini? Saya bilang, anak talib, saya mahasiswa. Dia menanya itu, madza taqra'u? Saya juga bingung, baca apa? Yang saya lagi jalan, dia baca apa? Oh, maksudnya, madza tadrusu. Jadi, madza taqra' itu, kamu belajar apa? Di dalam bahasa Inggris juga sama, belajar di fakultas hukum. I am reading in law. Reading itu bukan membaca, tapi belajar. Jadi kalau begitu, Allah menyuruh Kanjeng Nabi suruh baca, suruh belajar. Oke, udah jelas. Terus yang dipelajari apa? Kemudian sebelum apa yang dipelajari, apa motivasi yang menjadi pendorong utama seseorang itu belajar? Makanya Iqra bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau atas nama Tuhanmu itu artinya saya kondangan. Tiba saatnya sambutan tuan rumah untuk memberikan sambutan. Cuman kebetulan suaranya sedang serak.